semuanya, perkenalkan nama aku Ridita Digdayanani, biasa dipanggil Ridita. Aku dari jurusan Strategic Communication 2021. Halo semuanya, aku Diva Harini Samarani, aku biasa dipanggil Diva. Aku mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Strategic Communication, angkatan 2021. Hai semuanya, nama aku Diara Gania Pasha, biasanya dipanggil Ara. Aku dari jurusan Strategic Communication di Universitas Multimedia Nusantara. Halo, nama aku Nelen Sigita, aku dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Komunikasi Strategis angkatan 2021. Yang udah aku dapat dari pelajaran Pancasila semester ini itu banyak ya. Pandanganku lebih terbuka soal Pancasila, dan kalau misalnya di SMA itu kan pelajaran paling deket itu PPKN ya. Kalau Pancasila itu menurutku agak monoton ya, agak membosankan karena itu aja. Emang itu dasar, cuman menurut aku itu kurang mendalam, jadi agak B aja gitu. Saat aku di SMA kemarin itu kan ada pelajaran PKN ya, yaitu pendidikan kewarganegaraan, gimana pelajaran itu mirip dengan mata kuliah Pancasila ini. Dulu aku hanya belajar menghafal pasal-pasal, norma-norma sosial, dan itu pun hanya belajar di buku. Tapi di perkuliahan sekarang ini, aku dapat mengerti hal tersebut lebih dalam. Dan tugasnya juga kalau misalnya dikasih itu aja. Jadi waktu aku ingat aku dikasih tugas disuruh ngafalin pasal, dan itu gak berkesan sih menurutku, karena ya udah sekedar menghafal aja, sekedar pengen dapat nilai karena setoran hafalan guru. Habis itu kan kita lupa pasal itu apa kan. Nah kalau di kuliah itu, kalau dikasih tugas itu kita sambil belajar juga gitu loh. Kita kalau misalnya dikasih tugas misalnya esai gitu, kita jadi lebih belajar teknik menulis gitu kan, teknik menulis esai, terus pelajarannya juga dapat, ilmunya juga dapat, jadi lebih berkesan menurutku. Karena kan kalau di SMA itu hanya menghafal. Kalau sekarang aku dapat paham dan menganalisis pasal serta kasus yang terjadi di negara kita. Karena kalau menghafal itu akan lebih cepat lupanya. Tapi kalau kita mengerti asal-usul dari permasalahan tersebut, kita dapat menganalisis, mencari solusi, dan itu dapat membuat kita lebih mengerti mengenai persoalan hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Di pelajaran Pancasila di semester ini itu aku jadi lebih tahu soal Pancasila, yang misalnya kayak Pancasila itu apakah ideologi terbuka atau bukan, terus sejarahnya, dan itu lebih mendalam sejarahnya, dan juga bagaimana menerapkan nilai-nilainya dan maknanya juga terhadap kehidupan sehari-hari. Dan jadi lebih tahu juga kalau Pancasila itu bukan hanya sekedar formalitas dasar negara yang cuman kita taunya tuh kayak ini loh Pancasila, dasar negara ada 5 sila 1, 2, 3, 4, 5, dan terus kita cuman baca itu pas upacara atau pas misalnya hari Pancasila doang. Jadi nggak cuma sekedar itu doang, jadi kita dapat ilmunya tuh mendalam dan juga berkesan banget. Menurut aku sendiri sih, kemanusiaan itu kan sikap-sikap manusia ya, tapi bisa juga diartikan sebagai sikap memanusiakan manusia, di mana manusia itu punya perasaan, punya hati, terus punya kepribadian, punya akal pikiran, terus juga mempunyai kedudukan paling tinggi di antara makhluk hidup lain. Dan tentunya kita semua tahu bagaimana cara memperlakukan manusia seperti manusia yang mempunyai hakikat dan bermartabat. Jadi sebenarnya menurutku setiap manusia itu pasti punya standar perilaku kemanusiaan yang baik bagi mereka masing-masing. Nah kalau aku pribadi, aku merasa bahwa aku sudah memiliki perilaku kemanusiaan yang cukup baik, tetapi aku tidak cepat merasa puas dengan hal tersebut. Mengapa tidak
merasa cepat puas karena aku ingin terus meningkatkan perilaku kemanusiaan yang baik itu. Aku ingin terus menerapkannya dan terus berbagi kepada manusia lainnya, seperti itu. Gimana ya? Kalau misalnya dilihat ke belakang, banyak banget kekurangan yang ada dalam diri aku gitu. Aku ngerasa diri aku masih belum cukup dinyatakan sebagai seseorang yang memiliki perilaku kemanusiaan yang baik gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang aku ngerasa aku udah jauh lebih baik dari yang dulu. Aku ngerasa aku sekarang bisa dinyatakan sebagai seseorang yang memiliki perilaku kemanusiaan yang baik gitu. Belum cukup baik sih ya, tapi ya nggak apa-apa, namanya proses. Sebenarnya aku nggak bisa nilai diri aku sendiri kalau misalkan aku itu sudah baik atau belum. Tapi sekarang aku masih tetap berusaha untuk berperilaku kemanusiaan dengan baik. Alhamdulillahnya udah, tapi masih tetap belajar dalam hal itu. Kalau dulu pas aku ngerasa aku tuh belum menjadi seseorang dengan perilaku kemanusiaan yang baik, aku tuh selalu kayak mendiskriminasi laki-laki gitu. Jadi misalkan aku, teman-teman aku cewek dan teman-teman aku yang cowok juga, kita mau pergi terus pada nanya, "Oh, kita mau naik apa nih?" gitu kan. Terus aku bilang, "Oh, kita naik Grab car aja." Terus ada yang nanya, "Yang cowoknya naik apa?" Terus aku jawab, "Udahlah, biarin aja mereka kan cowok, mereka pasti bisa jalan kaki lah, bisa naik motor sendiri atau ngapain gitu." Jadi kayak tidak adil gitu ya, yang ceweknya naik Grab car tapi yang cowoknya kayak ditelantarkan gitu, jalan kaki, naik motor, kayak semena-mena gitu kan. Beberapa contohnya itu seperti bersikap adil kepada semua orang, tidak memandang status maupun kedekatan kita, lalu menghargai orang lain jika mereka ingin bertanya ataupun ada hal yang menurut dia itu berat untuk di-share. Aku tidak akan memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut. Lalu juga baris dengan rapi ya kalau misalkan di publik, tidak menyalahkan orang lain dan juga menolong orang yang kesusahan sebisa mungkin. Nah, kalau sekarang kan aku udah ngerasa kalau misalnya aku nih udah menjadi seseorang dengan perilaku kemanusiaan yang baik ya. Sebenarnya contohnya itu dengan aku berubah pikiran sih. Aku mengubah mindset aku dari yang dulu tuh aku ngerasa laki-laki itu derajatnya di bawah perempuan, kayak udahlah kan perempuan ini kayak istilahnya yang punya mahkota gitu, jadi kayak yang cowok diterlantarkan, terus yang cewek aku ngerasa kayak dibangga-banggakan gitu. Nah sekarang tuh aku udah berubah total, aku ngerasa sekarang kita semua itu setara, kita semua itu sederajat, dan sekarang harus belajar untuk tidak mendiskriminasi satu sama lain. Pokoknya kita semua itu sederajat gitu. Jadi pasti banyak sekali dampak yang timbul jika manusia tidak menerapkan nilai kemanusiaan itu. Jika manusia tidak mengerti, tidak menerapkan nilai kemanusiaan itu, maka manusia tidak bisa memanusiakan manusia lainnya. Misalnya contoh kasus itu seperti contoh rasisme. Rasisme itu banyak sekali terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Dan yang lebih parahnya lagi jika rasisme ini sudah mengenai mental korban dan menjadi traumatik tersendiri. Justru hal itu sangat menyakitkan, sangat disayangkan, karena jika menjadi trauma bagi korban, itu akan terus terbayang-bayang olehnya, akan terus terfikirkan, terus teringat sama dia selama hidupnya, seperti itu. Kita bisa memberi contoh kepada diri kita sendiri. Maksudnya memberi contoh itu adalah kita bisa menerapkannya kepada diri kita sendiri. Kita bisa memberi contoh kepada masyarakat lainnya. Kita mulai supaya masyarakat lainnya bisa terdorong seperti itu. Nah, misalnya itu seperti beberapa pekan lalu saya mengikuti sebuah kampanye dari Universitas Multimedia Nusantara yang mendidik kami untuk berbagi kepada sesama manusia. Seperti itu, tidak pandang bulu, selalu menyamaratakan setiap manusia, selalu adil, seperti itu. Dan tanpa kita sadari, kampanye yang telah kita lakukan ini dapat mendorong masyarakat banyak supaya meniru apa yang telah kita lakukan. Selain itu juga dari pihak kampanyenya sendiri ini sudah berhasil menarik kita sebagai peserta kampanye untuk melakukan kebaikan seperti itu. Menurut aku itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah kecil sih, kayak misalkan kita tuh sebagai masyarakat biasa, kita bisa loh mengedukasi lebih dengan kita sharing di Instagram story gitu tentang edukasi mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab gitu.
dan kita itu nggak perlu followers banyak, mutual banyak, atau teman banyak di sosial media. Sebenarnya seberapa followers kalian di sosial media, menurut aku itu udah lumayan berdampak sih buat menyadarkan masyarakat, karena sedikit demi sedikit prosesnya akan terjalan gak sih? Bisa juga kalau misalnya kalian ngelihat komen-komen hate tentang kayak diskriminasi, ras, kulit, segala macam, gender, kalian bisa ngedukasi dia dengan, mungkin kalian bisa private chat gitu ya, tiba-tiba kayak hai gitu secara sopan, atau bisa membalas komentarnya mengedukasi secara sopan juga gitu. Menurut aku itu sih lumayan berdampak besar sih buat menyadarkan masyarakat. Kalau bukan kita yang mulai, siapa yang mulai gitu.